Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kantor DPRD dibakar oleh orang-orang yang diduga anggota geng motor. Perusakan juga dilakukan di pos polisi Kota Palembang. Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda dirusak sejumlah orang, 5 kendaraan dinas polisi dan pos penjaga dibakar. Menunjukkan rasa solidaritas, pengendara ojol di Palembang mengumpulkan uang donasi untuk keluarga Afan Kurniawan yang tewas dalam unjuk rasa di Jakarta. Kita ke informasi pertama. Kantor DPRD jadi sasaran amuk massa yang diduga dilakukan anggota geng motor. Mereka membakar bendera sisa umbul-umbul di tangga depan kantor DPRD. Perusakan juga dilakukan di sejumlah kantor dan pos polisi di Kota Palembang. Kobaran api tampak di tangga depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Sementara tampak pula sejumlah warga berpakaian hitam dengan mengendarai sepeda motor melakukan pelemparan benda ke arah kantor. Ratusan orang yang diduga tergabung dalam kelompok geng motor melakukan aksi anarkis pengerusakan pada Minggu dini hari 31 Agustus. Perusakan dilakukan tak hanya di gedung DPRD, namun sejumlah kantor dan pos polisi di Kota Makassar. Satpam DPRD yang saat itu sedang berjaga mengatakan telah berusaha menghalau aksi anarkis. Namun jumlah massa yang banyak membuat petugas keamanan berusaha menyelamatkan diri. Geng motor. Jumlah orangnya berapa banyak Kak, perkiraan Kak? Ada bisa prediksi banyak bukan? Banyak Kak. Mereka bawa batu, bawa apa Kak? Menyerangnya pakai apa? Pakai batu, bom molotov? Nggak bisa terlalu banyak ya, nggak bisa. Tapi banyak kaca yang pecah di sini ya. Ada video yang terbakar itu apa ya? Yang terbakar kan? Tanggo Kak yang terbakar. Itu bendera dibakar. Oh, bendera dibakar sama mereka Kak. Bendera umbul-umbul untuk kemarin. Pasca kejadian, kantor DPRD Sumatera Selatan dijaga ketat aparat TNI Angkatan Darat. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan juga dirusak sejumlah orang. 5 kendaraan dinas polisi dan pos penjaga dibakar. Rangka mobil dan hangusnya pos penjagaan ini sisa kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari. Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan jadi salah satu kantor yang mengalami perusakan. Ratusan orang yang diduga tergabung dalam kelompok geng motor melakukan aksi anarkis pengerusakan pada Minggu dini hari 31 Agustus. Aksi massa baru mereda menjelang subuh. Dari pantauan kami ada lebih dari 4 kendaraan yang dirusak milik polisi. Untuk saat ini belum ada pihak dari kepolisian yang memberikan statement ataupun informasi data berapa banyak fasilitas kendaraan yang dirusak oleh sejumlah orang yang tidak dikenal. Selain di Ditlantas Polda Sumatera Selatan, kami juga memantau ada 2 lokasi lain yang juga dirusak oleh orang yang tidak dikenal, yaitu di pos polisi kawasan International Plaza dan juga di pos polisi yang berada di kawasan Rumah Susun Kota Palembang. Hingga saat ini kami masih menunggu data terbaru dari pihak kepolisian dan statement dari pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis di sejumlah wilayah. Kapolri mengatakan langkah tegas akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang, karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat
terjadi ketakutan, dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Menanggapi unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Diduga tak terima ditegur, pemotor menganiaya seorang mahasiswa di Palembang. Korban yang diserang menggunakan obeng terluka di bagian kepala dan perut. Kamera pengawas merekam penganiayaan oleh seorang pengendara motor terhadap pengendara motor lain di Jalan Urip Sumoharjo, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang emosi mendekati pengendara motor lain di belakangnya dan langsung menganiayanya menggunakan obeng. Akibatnya korban yang berstatus mahasiswa terluka di bagian perut dan kepala. Tindak kekerasan ini berawal saat korban menegur pelaku yang mengebut melintas di depannya. Pelaku yang tidak terima lalu mengejar sepeda motor korban dan menyerangnya secara brutal. Ternyata terlapor itu ngejar aku sampai ke GPIB ini Jaya 1. Pelaku tersebut memepet motornya tuh supaya aku berhenti gitu. Nah dari situ aku dituja pakai obengnya dia. Tuja di sini 1 sama di kepala 1. Berbekal petunjuk rekaman CCTV, korban pun melapor ke SPKT Polrestabes Palembang Jumat siang. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan.